I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video sebelumnya kita telah mengetahui mengenai sistem ekskresi dan organ penyusun sistem ekskresi, yaitu ada ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekskresi pada ginjal. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kita ketahui dulu nih tujuan pembelajaran kita ya. Fokusnya yaitu mengidentifikasi struktur dan fungsi pada organ ginjal, serta memahami proses pembentukan urin. Langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai struktur dari organ ginjal. Bisa kita perhatikan gambar A, di mana ginjal terletak di kanan dan kiri tulang punggung, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang atau dorsal. Ginjal sebelah kiri itu letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Bisa kita perhatikan gambar B, di mana ginjal memiliki bentuk seperti biji kacang merah. Ginjal berwarna merah karena banyak darah yang masuk ke dalam ginjal. Darah akan masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh arteri besar dan akan keluar dari ginjal melalui pembuluh vena besar. Apabila sebuah ginjal dipotong melintang, maka akan tampak 3 lapisan seperti pada gambar C. Nah, pada bagian luar itu disebut cortex renalis atau kulit ginjal. Di bawahnya terdapat medulla renalis dan di bagian dalam terdapat rongga yang disebut rongga ginjal atau pelvis renalis. Bisa kita lihat gambar D, di mana ginjal tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nefron. Bagian luar ginjal atau cortex renalis atau kulit ginjal tersusun atas nefron. Nefron merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal karena nefron merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Sebuah nefron terdiri atas sebuah komponen penyaring atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran atau tubulus. Pada gambar di samping bisa kita lihat di mana setiap badan Malpighi mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus yang berada dalam kapsula Bowman. Kapsula Bowman itu adalah lapisan yang melingkupi glomerulus yang bentuknya itu seperti cawan dan berdinding ganda. Pada bagian inilah proses penyaringan darah dimulai. Selanjutnya medulla renalis atau bagian tengah ginjal tersusun atas saluran-saluran yang merupakan kelanjutan dari badan Malpighi dan saluran yang ada di bagian cortex renalis. Saluran-saluran itu adalah tubulus proximal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus atau pengumpul yang terdapat pada medulla. Lengkung Henle adalah saluran ginjal yang melengkung pada daerah medulla yang menghubungkan tubulus proximal dengan tubulus distal. Selanjutnya pelvis renalis atau rongga ginjal yang berfungsi sebagai penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Apa sih fungsi ginjal? Yuk kita simak. Beberapa fungsi ginjal diantaranya: pertama, sebagai pengeluaran zat sisa organik, misalnya urea, asam urat, kreatinin, amonia, serta produk penguraian hemoglobin dan hormon. Yang kedua, sebagai pengeluaran zat racun, contohnya itu obat-obatan, zat kimia asing, dan zat aditif makanan. Yang ketiga, sebagai pengaturan keseimbangan konsentrasi ion-ion penting di dalam tubuh, yaitu natrium, kalium, kalsium, magnesium, sulfat, dan fosfat. Dan yang keempat, sebagai pengendalian konsentrasi nutrisi darah, seperti glukosa dan asam amino, mengubah vitamin D inaktif menjadi vitamin D aktif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses pembentukan urin. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih proses pembentukan urin itu, mari kita simak video berikut ini ya. Urin terbentuk di kapsul Bowman. Pembentukan urin melibatkan 3 proses utama, yaitu filtrasi glomerulus, reabsorpsi, dan sekresi yang terjadi di berbagai bagian nefron. Ketika darah mengalir melalui kapiler di glomerulus, itu akan disaring melalui pori-pori di dinding kapiler. Semua zat yang larut dalam air, berat molekul kecil seperti garam, glukosa, amino asid, asam amino bersama dengan limbah nitrogen disaring dari darah.
Sel darah dan protein tidak disaring melalui pori-pori yang ada di dinding kapiler. Penyaringan ini disebut ultrafiltrasi. Selama pembentukan urin, sel-sel tubulus mengeluarkan zat-zat seperti H+, K+, dan amonia ke dalam filtrasi. Perbandingan volume filtrasi yang terbentuk per hari, yaitu 180 liter per hari, dengan urin yang dikeluarkan 1,5 liter, menunjukkan bahwa 99% filtrasi harus diserap kembali melalui tubulus ginjal. Hasil ini disebut reabsorpsi. Reabsorpsi, urin yang dihasilkan oleh kapsul Bowman terjadi pada posisi tubular. Ketika filtrasi mencapai tubulus contortus proximal, sel-sel epitel tubulus menyerap kembali zat-zat seveler dalam saluran induk selektif dan mengangkutnya kembali ke darah. Mereka melakukan ini baik dengan mekanisme pasif atau aktif. Reabsorpsi air juga terjadi secara pasif pada segmen awal nefron di lengkung Henle dan di tubulus contortus distal. Zat yang tidak diserap bersama dengan air masuk ke saluran pengumpul yang membuang urin ke pelvis dan ke ureter. Yang diproduksi terus-menerus ini mencapai pelvis dan dikeluarkan. Otot polos atau otot tak sadar di dinding ureter menghasilkan gerakan peristaltik yang mendorong urin ke dalam kandung kemih. Kandung kemih adalah kantung otot dan terbuka keluar melalui uretra. Di persimpangan kandung kemih dan uretra adalah sphincter. Biasanya ketika sekitar 200-300 ml urin mencapai kandung kemih, otot di dindingnya berkontraksi dan rileks mengeluarkan urin.